Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian AI atau Artificial Intelligence, atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Organisasi modern mengumpulkan data dalam jumlah besar dan dari berbagai macam sumber, seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan log sistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama dalam pengembangan dan pembuatan AI. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. AI membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai industri dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Yang kedua, keamanan cyber. AI dapat mengidentifikasi ancaman potensial dan mencegah serangan. Yang ketiga, pengelolaan data. AI mampu mengelola jumlah data besar dengan cepat dan akurat. Yang keempat, otomasi tugas rutin. AI membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin, membebaskan waktu untuk tugas yang lebih kompleks. Yang kelima, pengembangan otomatisasi. AI digunakan untuk mengembangkan otomatisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang industri, transportasi, dan kesehatan, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kecerdasan buatan yaitu AI. Berikut beberapa ciri umum AI. Yang pertama, kemampuan belajar. AI dapat mempelajari pola dari data dan mengubah perilaku berdasarkan pengalaman. Ini bisa melalui pembelajaran mesin atau jaringan saraf. Kedua, kemampuan pemrosesan data. AI dapat memproses data dengan cepat dan efisien. Ini termasuk kemampuan untuk mengenali wajah, teks, suara, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan pengambilan keputusan. AI dapat mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan algoritma. Ini bisa dalam bentuk rekomendasi produk, diagnosis medis, atau keputusan bisnis. Yang keempat, otomatisasi tugas. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia. Contohnya adalah chatbot, kendaraan otonom, dan sistem manajemen inventaris. Yang kelima, kemampuan beradaptasi. AI dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tugas. Ini memungkinkan AI untuk terus belajar dan meningkatkan kinerjanya. Keenam, kemampuan berbicara dan AI dan memahami bahasa. AI dapat berkomunikasi dengan manusia melalui teks atau suara. Contohnya adalah asisten virtual. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. AI memiliki berbagai kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan cara berpikir layaknya manusia. Dengan kemampuan tersebut, AI dapat menjadi asisten yang membantu meningkatkan produktivitas pengguna. Kedua, meminimalkan kesalahan pekerjaan. Manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari yang berikutnya adalah dapat minimalkan kesalahan pekerjaan. Jika diperintah atau diprogram dengan benar, AI dapat mengerjakan tugas sesuai dengan benar sesuai keinginan pengguna. Ketiga, otomatisasi pekerjaan. AI sangat mungkin untuk dipakai
mengotomatisasi pengerjaan tugas rutin di berbagai bidang seperti pengumpulan data, entry data, respon email, pengujian perangkat lunak, dan lain-lainnya. Dengan otomatisasi ini, pekerjaan jadi lebih hemat waktu. Yang keempat, mengelola data secara lancar. AI dapat membantu mengelola data dengan lebih lancar. AI memiliki kemampuan untuk dengan cepat memahami dan mengekstrak data yang relevan, yang mungkin diperlukan dalam melakukan analisis. Yang kelima, mempermudah pengambilan keputusan. Dikutip dari Forbes, AI dapat membantu dalam mengumpulkan data dan merangkum informasi yang berguna secara cepat. Dengan kemampuan itu, AI bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pengambilan keputusan atas sebuah masalah. Yang keenam, menghemat waktu dan sumber daya untuk mengerjakan tugas. Dengan kemampuan memahami data dan mengotomatisasi pekerjaan, AI dapat menghemat waktu dan sumber daya yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas. Pekerjaan bisa selesai lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketujuh, mengolah teks secara otomatis. AI dapat digunakan untuk mengelola teks sesuai dengan perintah yang dimasukkan pengguna. Contohnya seperti penggunaan ChatGPT. Penggunaan bisa meminta ChatGPT untuk melakukan berbagai pengolahan teks. Yang kedelapan, mengelola gambar secara otomatis. AI juga dapat digunakan untuk mengelola gambar berdasarkan perintah teks yang dimasukkan pengguna. AI dapat mengenali perintah teks pengguna dan mengidentifikasi untuk mengelola gambar baru. Contohnya seperti DALL-E, Midjourney, dan Stable Diffusion. Yang kesembilan, memberikan rekomendasi. AI dapat menganalisis korelasi antar data dan mengenali pola sehingga bisa memberikan rekomendasi ke pengguna. Sistem rekomendasi berdasarkan AI ini banyak dimanfaatkan di berbagai platform. Yang ke-10, layanan pelanggan lantaran bisa mengerjakan tugas secara otomatis. AI banyak dimanfaatkan untuk mendukung layanan pelanggan atau customer service. Banyak perusahaan yang menggunakan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Contoh Artificial Intelligence atau disebut dengan AI yang marak digunakan adalah asisten virtual. Asisten virtual merupakan salah satu contoh Artificial Intelligence pertama yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti peranan si asisten pada umumnya. Teknologi ini mampu membantu berbagai pekerjaan manusia seperti pencarian informasi, pengaturan jadwal meeting, membacakan email, bahkan mengingatkan sejumlah acara penting yang perlu kamu hadiri. ChatGPT merupakan salah satu contoh artificial intelligence bentuk asisten virtual di mana teknologi itu mampu membantu sejumlah pekerjaan sehari-hari layaknya brainstorming ide, mengumpulkan informasi, serta membantu mengerjakan konteks teks. Tidak heran jika AI menjadi andalan banyak orang karena sejumlah manfaat yang ditawarkan. Nah, jadi makna yang bisa kita ambil, jadi pembuatan AI memiliki dampak besar dalam meningkatkan efisiensi dan kemampuan teknologi, serta membuka peluang baru di berbagai bidang. Semakin kita memahami dan mengoptimalkan AI, semakin baik kita dapat memanfaatkannya untuk kebaikan manusia dan masyarakat secara keseluruhan.